Selamat pagi, selamat berjumpa di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tipe data dan runtunan. Apa itu tipe? Tipe itu menyatakan pola penyajian data dalam komputer. Tipe data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tipe dasar dan tipe bentukan. Tipe dasar adalah tipe yang dapat langsung dipakai, sedangkan tipe bentukan itu dibentuk dari tipe dasar atau dari tipe bentukan lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Suatu tipe diacu dari namanya. Nilai-nilai yang dicakup oleh tipe tersebut dinyatakan di dalam ranah atau domain nilai. Operasi-operasi beserta operator yang dapat dilakukan terhadap tipe juga didefinisikan. Tipe dasar yang pertama adalah tipe bilangan logik. Nama untuk tipe bilangan logik ini adalah Boolean. Bilangan logik ini hanya mengenal dua nilai, yaitu benar atau true dan salah atau false. Tetapan atau konstanta pada tipe ini ada dua, yaitu true dan false. Operasi yang bisa dilakukan terhadap tipe ini adalah operasi logika. Operasi logika menghasilkan ranah nilai tipe Boolean, yaitu true dan false. Operator logika yang dapat digunakan itu antara lain operator NOT, operator AND, operator OR, dan operator SOR. Jika A dan B adalah peubah yang bertipe Boolean, maka hasil operasi logika terhadap A dan B adalah jika kita punya sebuah variabel bernama A, kemudian A ini akan mempunyai dua nilai, yaitu true dan false. Nah, ketika A ini bernilai true dan diberikan operator NOT, maka akan menghasilkan nilai false. Sedangkan jika A ini bernilai false, kemudian diberikan operator NOT, maka dia akan menghasilkan nilai true. Jika kita mempunyai dua variabel, yaitu A dan B, maka kombinasi nilai dari A dan B yang mungkin adalah A dan B sama-sama bernilai true, kemudian A bernilai true dan B bernilai false, kemudian A bernilai false dan B bernilai true, dan yang terakhir adalah A dan B sama-sama bernilai false. Jika A dan B ini diberikan operator AND, maka kita lihat jika A true dan B true, maka jika di AND-kan dia akan menghasilkan true. Jika A true, B false, di AND-kan akan menghasilkan false. Jika A false, B true, di AND-kan akan menghasilkan false. Dan jika A false dan B false, di AND-kan akan menghasilkan false. Kesimpulannya adalah, jika A dan B kedua-duanya bernilai true, maka hasil dari operator AND-nya adalah true. Selain itu, hasilnya adalah false. Kemudian kita masuk ke operator OR. Ketika A true dan B true, di OR-kan akan menghasilkan true. Ketika A true dan B false, di OR-kan akan menghasilkan true. Ketika A false dan B true, di OR-kan akan menghasilkan true. Ketika A false dan B false, di OR-kan akan menghasilkan false. Kesimpulannya adalah, ketika A dan B sama-sama bernilai false, diberikan operator OR, maka hasilnya adalah false. Selain itu, hasilnya adalah true. Sekarang kita akan masuk ke operator SOR. Ketika A true dan B true, di SOR-kan akan menghasilkan false. Ketika A true dan B false, di SOR-kan akan menghasilkan true. Ketika A false dan B true, di SOR-kan akan menghasilkan true. Ketika A false dan B false, di SOR-kan akan menghasilkan false. Kesimpulannya adalah, ketika A dan B sama-sama bernilai true dan sama-sama bernilai false, maka operator SOR akan menghasilkan nilai false. Selain itu, menghasilkan nilai true. Contohnya, ada 3 variabel atau peubah yang bertipe Boolean, di mana ketiga peubah itu diberi nama X, Y, dan Z. Untuk X sendiri bernilai true, Y bernilai false, dan Z bernilai true. Jika kita berikan operasi logika seperti di tabel, ya, yang pertama adalah
X di-AND-kan dengan Y, kemudian di-OR-kan dengan Z. X and Y. X adalah true, Y adalah false. True and false, hasilnya adalah false. Di-OR-kan dengan set yang true, jadi false or true, sehingga hasilnya adalah true. Operasi yang kedua, X di-AND-kan dengan hasil dari Y or Z. Jadi kita harus cari Y or Z-nya dulu. Y bernilai false, di-OR-kan dengan Z bernilai true. False or true, hasilnya adalah true. Di-AND-kan dengan X yang true. True and true, hasilnya adalah true. Operasi yang ketiga, X di-AND-kan dengan Z, kemudian hasilnya di-NOT-kan. X bernilai true, Z bernilai true, jadi true and true hasilnya true. True di-NOT-kan, maka hasilnya adalah false. Operasi keempat, Y XOR Z di-AND-kan dengan Y. Kita kerjakan Y XOR Z-nya duluan. Y-nya bernilai false, Z-nya bernilai true. Jadi false XOR true, hasilnya adalah true. Di-AND-kan dengan Y-nya false, jadi true and false, hasilnya adalah false. Tipe dasar yang kedua adalah bilangan bulat. Nama tipe ini adalah integer. Tipe integer mempunyai rentang nilai yang terbatas. Tipe ini memiliki keterurutan di mana nilai sebelumnya dan sesudahnya dapat ditentukan. Ini adalah tabel yang menunjukkan tipe-tipe dari integer dengan rentang nilainya. Dimulai dari byte dengan rentang nilai yang mulai dari 0 sampai dengan 255. Kemudian ada sort in dari minus 128 sampai 127. Kemudian ada word dari 0 sampai 65535, ada integer, dan ada long in. Pemilihan tipe ini ditentukan berdasarkan kapasitas data yang akan dioperasikan dalam algoritma. Jika data yang akan dioperasikan di dalam algoritma rentang nilainya maksimum antara 0 sampai 255, maka kita pilihlah tipe byte. Begitu juga dengan yang lainnya. Tetapan atau konstanta untuk tipe ini harus ditulis tanpa mengandung titik desimal. Sebagai contoh, minus 8, minus 654, kemudian 5, 9991. Operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe integer adalah, pertama, operasi aritmatika. Hasil dari operasi aritmatika terhadap integer adalah bilangan bulat, di mana operator yang dapat digunakan adalah tambah, kurang, kali, div untuk operasi pembagian, dan mod untuk operasi sisa hasil bagi. Ya, karena pembagian di dalam bilangan bulat tidak menghasilkan pecahan, melainkan menghasilkan bilangan bulat, maka sisa dari pembagian bilangan bulat itu kita operasikan dengan operator mod. Sebagai contoh, di sini 3 ditambah 10 hasilnya 13, 87 dikurang 31 hasilnya 54, 5 dikalikan 10 hasilnya 50, 10 div 3 hasilnya 3. Jadi 10 dibagi 3 hasilnya bukan 3, sekian, tapi hasilnya 3 karena 10 adalah bilangan bulat, kemudian 3 adalah bilangan bulat, ada operator div di sana sehingga operator ini hanya akan mengambil bilangan bulat dari 10 dibagi 3, yaitu 3. Sedangkan sisa hasil bagi, jadi 10 dibagi 3, kalau menghasilkan 3, berarti ada sisa pembagian sebanyak 1. Karena 3 kali 3 adalah 9. Ya, 10 dikurang 9 adalah 1. Nah, 1 sebagai sisa hasil bagi, kita bisa dapatkan dengan mengoperasikan 10 mod 3. Jadi, 10 mod 3 akan menghasilkan angka 1. Kedua adalah operasi perbandingan. Hasil yang diperoleh berupa nilai boolean. Dengan operator yang dapat digunakan adalah lebih kecil sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Sebagai contoh, jika 3 dinyatakan lebih kecil dari 8, maka hasilnya adalah true. 74 apakah lebih besar dari 101, hasilnya adalah false. 9 lebih kecil sama dengan 9, hasilnya adalah true. 9 lebih kecil dari 9, hasilnya adalah false.
17 sama dengan 17 hasilnya adalah true, dan 24 div 3 tidak sama dengan 8 hasilnya adalah false. Nah, di sini 24 div 3 artinya 24 dibagi 3 hasilnya tepat 8, kemudian 8 tidak sama dengan 8, ya, itu hasilnya adalah false. Tipe dasar yang berikutnya adalah tipe bilangan pecahan. Nama tipe bilangan pecahan adalah real, di mana tipe real juga mempunyai rentang nilai yang terbatas. Tetapan atau konstanta untuk tipe ini harus ditulis dengan tanda titik yang menyatakan desimal. Sebagai contoh, 0,78 kita tulis dengan 0,78. Minus 14,2373 kita tulis dengan minus 14,2373. Demikian juga dengan 0,0 dan 99,0. Tabel berikut menyatakan tipe-tipe yang ada di dalam real dengan rentang nilainya. Ada 4, yaitu real, single, double, dan extended. Sekali lagi, pemilihan tipe ini tergantung pada kapasitas data yang akan diproses di dalam algoritma. Operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe ini adalah pertama operasi aritmatika. Hasilnya berupa bilangan real. Operator yang dapat digunakan adalah tambah, kurang, kali, dan bagi. Di dalam bilangan real kita tidak mengenal div dan mod. Mengapa? Karena hasil pembagian terhadap bilangan real adalah langsung pecahan. Jadi tidak perlu ada bilangan bulat dan sisa hasil baginya. Sebagai contoh, 6,4 ditambah 5,7 hasilnya 12,1. 8,0 dikurangi dengan 2,8 hasilnya 5,2. 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3,3333. Berbeda dengan integer tadi, 10 div 3 adalah 3. 10 dibagi 2,5 hasilnya adalah 4,0. Ini disebut operasi bilangan campuran karena 10-nya adalah bilangan bulat, sedangkan 2,5-nya adalah bilangan real. Jika salah satunya adalah real, maka hasilnya pasti menjadi real. Selanjutnya, 7,2 dikali setengah hasilnya 3,6. Operasi yang berikutnya adalah operasi perbandingan. Hasilnya berupa nilai boolean. Operator yang dapat digunakan untuk perbandingan real adalah lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Kalau kita lihat di sini, operator yang tidak ada adalah operator sama dengan. Jadi, di dalam operasi perbandingan bilangan real tidak mengenal operator sama dengan, karena nilai real tidak ada yang tepat presisi sama. Contohnya, 0,003 lebih kecil dari 0,3, hasilnya true. 8,0 lebih besar sama dengan 5, hasilnya true. 3,0 tidak sama dengan 3,5, hasilnya true. Tipe dasar berikutnya itu adalah karakter. Nama tipe untuk karakter adalah char, di mana ranah nilainya adalah semua huruf di dalam alfabet, baik huruf kecil maupun huruf besar, dari A sampai Z dan A besar sampai Z besar. Kemudian angka desimal 0 sampai 9 dan semua kombinasinya, tanda baca, operator aritmatika, dan karakter-karakter khusus. Tetapan atau konstanta karakter harus diapit oleh tanda petik tunggal. Jadi, untuk menuliskan karakter itu kita apit dengan tanda petik tunggal. Seperti petik H, petik Y, petik titik petik, petik kosong petik tambah petik 9 petik. Karakter kosong atau nul adalah karakter yang panjangnya 0 dan dilambangkan dengan tanda petik-petik. Jadi ini adalah karakter kosong. Nah, di sini ada yang harus dicatat. Angka 9 yang diberikan petik itu adalah karakter. Sedangkan angka 9 yang tidak diberikan petik itu adalah integer. Sehingga operasi yang bisa dilakukan terhadap kedua angka ini adalah berbeda. Operasi yang bisa dilakukan terhadap karakter adalah operasi perbandingan. Dengan operator yang digunakan adalah tanda lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Tipe ini memiliki keterurutan yang ditentukan oleh cara pengkodeannya di dalam komputer, misalnya kode ASCII.
Jadi, ketika kita melakukan proses perbandingan terhadap karakter, yang diproses itu adalah kode ASCII dari setiap karakter. Sebagai contoh, A sama dengan A. Kebetulan di sini sama-sama A kecil. Yang dicek bukan tampilannya bahwa A sebelah kiri sama adalah A kecil dan A sebelah kanan adalah A kecil, bukan. Tetapi yang dicek adalah kode ASCII dari A yang di sebelah kiri sama dengan kode ASCII dari A di sebelah kanan. Untuk kode ASCII silahkan dicari di internet. Nah, hasilnya dikatakan true, kemudian karakter T besar sama dengan T kecil, dikatakan hasilnya false. Kemudian karakter M lebih kecil dari Z, hasilnya adalah true. Kemudian karakter Q besar lebih besar dari Z besar, hasilnya false. Kita akan masuk sekarang ke tipe bentukan. Yang pertama yaitu tipe string. String itu adalah deretan karakter dengan panjang tertentu. Kalau kita lihat tadi tipe karakter itu adalah karakter yang terdiri dari karakter tunggal atau kosong. Sedangkan kalau karakter itu terdiri dari lebih dari satu karakter membentuk panjang tertentu, maka dia disebut sebagai string. Nama tipe untuk string itu adalah string. Nah, ranah nilainya adalah deretan karakter yang telah didefinisikan pada ranah karakter tadi. Tetapan atau konstanta string juga sama seperti karakter harus diapit oleh tanda petik tunggal. Contoh, di sini ada string Bandung ya, diapit oleh tanda petik tunggal, string Ganesha, string Jalan Pahlawan, dan seterusnya. Nah, selain karakter kosong, kita juga mengenal string kosong, yaitu string yang panjangnya 0 dan dilambangkan dengan tanda petik. String yang disusun oleh gabungan numerik dan karakter disebut sebagai alfanumerik. Sebagai contoh, string dari K7685302 yang diapit oleh petik, maka ini adalah alfanumerik. Karena tipe string banyak dipakai dalam pemrograman, maka string ini kadang-kadang dinyatakan sebagai tipe dasar. Operasi yang bisa dilakukan terhadap string adalah, pertama, operasi penyambungan atau concatenation. Operatornya adalah plus. Jadi, jika A dan B adalah peubah bertipe string, maka ketika A dipluskan dengan B, itu artinya A disambungkan dengan B, sehingga menghasilkan AB. Sebagai contoh, string teknik disambungkan dengan informatika akan menghasilkan teknik informatika. String teknik disambungkan dengan string spasi informatika, maka akan menghasilkan string teknik spasi informatika. String AAA disambungkan dengan string spasi BBB disambungkan dengan string CC akan menghasilkan string AAA spasi BBB CC. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika string 1 disambungkan dengan string 2, disambungkan dengan string 3, maka yang terjadi adalah 1, 2, 3. Nah, ini akibat dari 1, 2, 3 ini merupakan string, bukan merupakan bilangan bulat atau integer. Yang kedua adalah operasi perbandingan. Operasi perbandingan terhadap string menghasilkan nilai boolean dengan operator yang dapat digunakan adalah tanda lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Contohnya, string ABCA di sini sama dengan ABC, maka dikatakan false. Kemudian string aku lebih kecil dari aku, huruf besar atau uppercase, itu dinyatakan hasilnya adalah true. Nah, tipe data dasar juga bisa diberi nama tipe baru. Untuk memberi nama baru pada tipe dasar digunakan kata kunci type. Nah, ranah nilai, cara menulis konstanta, dan operasi-operasinya juga sama seperti tipe dasarnya. Contoh, kita sudah tahu bahwa tipe dasar itu tadi ada boolean, ya, ada integer, ada real, ada karakter, dan ada string. Nah, di sini kita ingin membuat tipe data baru, misalnya adalah bilangan bulat. Jadi kita akan membuat tipe baru dengan nama bilangan bulat. Untuk membuat tipe baru dengan nama bilangan bulat, kita harus awali dengan kata kunci type yang di garis bawah. Nah, tipe bilangan bulat ini harus tetap mengacu kepada tipe dasar. Di sini kita buat tipenya adalah integer. Ya, integer di sini adalah keyword sehingga kita garis bawah atau kata kunci.
Kemudian, bilangan bulat ini sebagai tipe data baru tidak bisa langsung digunakan. Sehingga kita perlu sebuah peubah, misalnya kita beri nama P. Jadi peubah P ini bertipe bilangan bulat. Nah, secara tidak langsung peubah P ini sebenarnya bertipe integer, ya. Mengapa? Karena P bertipe bilangan bulat dan tipe bilangan bulat sendiri bertipe integer. Tipe berikutnya adalah terstruktur atau rekaman. Rekaman itu tersusun dari satu atau lebih field atau kolom, di mana tiap-tiap field menyimpan data dari tipe dasar tertentu atau dari tipe bentukan lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nama rekaman itu ditentukan oleh pemrogram atau perancang algoritma. Gambaran logik rekaman dengan n buah field dapat dilihat misalnya field 1, field 2, field 3 sampai dengan field n, di mana field 1, field 2, field 3 sampai field n ini akan memiliki tipenya masing-masing yang berasal dari tipe data dasar atau tipe data bentukan. Sebagai contoh, titik dalam koordinat kartesian itu dinyatakan sebagai titik X dan Y, di mana X adalah nilai dalam arah sumbu X dan Y adalah nilai dalam arah sumbu Y, di mana X dan Y elemen dari bilangan real. Nah, di sini kita bisa katakan titik ini memiliki dua field atau dua kolom, yaitu kolom X dan kolom Y, sehingga titik ini bisa kita buat sebagai tipe bentukan dalam bentuk rekaman atau terstruktur. Kita menuliskan dengan cara, karena ini adalah tipe bentukan, maka harus menggunakan kata kunci tipe yang di garis bawah. Kemudian kita beri nama titik. Nah, untuk tipe rekaman atau terstruktur, kita harus menggunakan kata kunci record yang diberi garis bawah. Field dari titik itu dinyatakan di dalam tanda kurung, ya. Jadi ada tanda kurung, kemudian kita sebutkan fieldnya, dipisahkan dengan tanda koma. Dan setiap field ini harus mempunyai tipe datanya sendiri. Misalnya X bertipe real dan Y bertipe real. Kemudian tipe titik ini sebagai tipe bentukan tidak bisa langsung digunakan. Tipe titik ini harus digunakan oleh suatu peubah. Misalnya di sini kita deklarasikan peubah baru namanya P yang bertipe titik. Maka untuk mengakses X dan Y, di sini kita bisa tuliskan P titik X dan P titik Y. Berikutnya kita akan membahas tentang nama. Apa saja di dalam algoritma yang bisa diberi nama? Pertama adalah nama dipakai sebagai pengidentifikasi sesuatu, dan biasanya pemrogram atau perancang algoritma akan mengacu sesuatu itu melalui nama. Nama itu harus unik, tidak boleh ada dua buah nama yang sama. Aturan penulisan nama, pertama, nama harus dimulai dengan huruf alfabet, tidak boleh dimulai dengan angka, spasi, atau karakter khusus lainnya. Yang kedua, huruf besar atau huruf kecil tidak dibedakan. Ini khusus di dalam algoritma. Kemudian yang ketiga, karakter penyusun nama hanya boleh alfabet, angka, dan underscore. Yang keempat, nama tidak boleh mengandung operator aritmatika, relasional, tanda baca, dan karakter khusus lainnya. Yang kelima, karakter-karakter di dalam nama tidak boleh dipisah dengan spasi. Dan yang keenam, panjang nama tidak dibatasi, tetapi sebaiknya panjang nama dibatasi untuk kemudahan pembacaan dan tampilan. Nama sebaiknya mencerminkan nilai atau fungsi yang terkandung di dalamnya. Contoh penamaan yang salah, 6 titik. Mengapa? Karena diawali dengan angka, bukan alfabet. Kemudian, nilai spasi ujian. Dikatakan salah karena mengandung spasi. PT-1 dikatakan salah karena mengandung operator min atau kurang. Hari tanda seru dikatakan salah karena mengandung operator tanda seru. A spasi 1 dikatakan salah karena mengandung spasi. Nah, contoh penamaan yang benar, titik 6 atau titik underscore 6. Jadi diawali dengan alfabet. Nilai ujian atau nilai underscore ujian, jadi tanpa spasi. PT1 atau PT underscore 1, ya, tidak mengandung operator kurang. Hari tidak mengandung tanda seru, A1 tidak mengandung spasi.
Di dalam algoritma, objek-objek yang dapat diberi nama adalah pertama peubah atau variabel. Apa itu peubah? Peubah atau variabel itu adalah tempat menyimpan data atau nilai di memori yang isinya dapat diubah. Sebagai contoh, pada bagian deklarasi kita akan mendeklarasikan, misalnya di sini ada variabel X, variabel nilai underscore ujian, dan variabel jumlah bertipe real. Kemudian ada variabel K bertipe integer, dan variabel C bertipe char. Nah, semua variabel ini nanti pada saat algoritma tersebut diproses, nilainya akan bisa diubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah konstanta atau konstan. Konstanta adalah tempat penyimpanan data di memori yang isinya tetap selama pelaksanaan program dan tidak dapat diubah nilainya. Untuk itu, konstanta membutuhkan keyword const ya, yang digaris bawah. Sebagai contoh, pada bagian deklarasi kita mendeklarasikan ada konstanta pi dengan nilai 3,14. Nah, kita telah ketahui bahwa pi ini digunakan untuk menghitung luas lingkaran, kemudian keliling lingkaran, dan nilai pi ini adalah nilai yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, nilai pi ini sangat tepat dijadikan sebagai konstanta. Selain itu, kita juga bisa menetapkan konstanta untuk sesuatu sesuai dengan kebutuhan di algoritma kita. Misalnya di sini konstanta nmax sama dengan 100. Kemudian contoh berikutnya ada konstanta sandi sama dengan XYZ. Jadi ini bisa digunakan misalnya untuk proses pengecekan sesuatu di mana akan dibandingkan dengan sandi yang sudah ditetapkan yaitu XYZ. Jadi selama pengoperasian algoritma, konstanta-konstanta ini nilainya tidak akan bisa diubah-ubah dan akan bernilai tetap. Yang ketiga, tipe bentukan. Tipe bentukan bisa diberi nama, seperti contoh berikut. Pada bagian deklarasi, kita akan mendeklarasikan sebuah tipe rekaman atau terstruktur dengan nama tanggal. Nah, tanggal sendiri mempunyai 3 field, yaitu DD, ya, jadi namanya adalah DD, field kedua bernama MM, dan field ketiga bernama YYYY. Di sini ketiga fieldnya bertipe integer. Nah, yang saya sudah sebutkan tadi bahwa tipe bentukan tidak bisa kita gunakan langsung, maka kita akan menciptakan sebuah variabel baru bernama now yang bertipe tanggal. Jadi, now ini nanti bisa mengakses DD, MM, dan YYYY. Yang keempat adalah fungsi. Fungsi itu adalah bagian dari algoritma. Nah, di sini untuk fungsi kita bisa berikan nama. Di bagian deklarasi kita akan tuliskan kata function sebagai kata kunci dan di garis bawah. Kemudian fungsi ini kita bisa beri nama maksimum diikuti oleh parameter dan outputnya. Untuk fungsi nanti akan ada pembahasannya sendiri. Dan yang kelima adalah prosedur. Prosedur sama seperti fungsi, merupakan bagian dari algoritma. Nah, di sini untuk nama prosedur, misalnya di bagian deklarasi, kita buatkan sebuah prosedur dengan keyword prosedur, ya, di garis bawah, ini adalah kata kunci, kita beri nama tukar untuk prosedurnya, kemudian ada parameternya. Materi untuk prosedur juga nanti akan dijelaskan tersendiri. Ketika kita sudah mengetahui apa saja yang bisa diberi nama di dalam algoritma, nah sekarang baik variabel, peubah, ya, itu semua membutuhkan nilai. Di sini kita akan melihat bahwa nilai adalah besaran dari tipe data yang sudah didefinisikan. Nilai dapat berupa isi yang disimpan oleh nama peubah atau nama konstanta, nilai juga bisa berasal dari hasil perhitungan, dan nilai juga bisa dikirim oleh fungsi. Nilai yang dikandung oleh peubah atau variabel bisa dimanipulasi dengan beberapa cara, ya, baik dengan cara mengisikannya ke peubah lain yang bertipe sama, ya, baik dimanipulasi dengan cara perhitungan, bisa juga dimanipulasi dengan cara menuliskannya ke piranti keluaran. Nah, untuk mengisi nilai ke dalam peubah atau variabel bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu mengisi nilai secara langsung atau dikenal dengan istilah assignment.
Dan yang kedua itu adalah membaca nilai dari piranti masukan. Jadi variabel atau peubah diisi dengan cara meminta inputan nilai dari papan masukan atau papan ketik atau keyboard. Kita akan bahas yang pertama, yaitu mengisi nilai secara langsung. Mengisi nilai secara langsung ini ada beberapa cara. Mengisi nilai secara langsung itu adalah memasukkan sebuah nilai ke dalam nama peubah secara langsung di dalam teks algoritma. Syaratnya, nilai yang diisikan harus bertipe sama dengan tipe variabel atau peubahnya. Notasi yang kita gunakan untuk mengisi nilai secara langsung itu adalah notasi tanda panah dengan arah panah ke kiri. Ini sebagai pengganti tanda sama dengan di dalam algoritma. Nilai yang diisikan ke dalam peubah atau variabel itu bisa berupa suatu nilai tetap atau konstanta dengan cara menuliskannya, yaitu nama peubahnya diisi dengan nilai konstanta atau nilai tetap. Contoh, saya akan mengisi variabel dengan nama A dengan nilai 10. Maka cara menulisnya adalah A tanda panah ke kiri 10. Ini artinya A diisi dengan nilai konstan 10. Nah, ini adalah contoh mengisi nilai dari variabel atau peubah dengan tetapan atau konstanta. Pada bagian deklarasi, kita mendeklarasikan variabel K bertipe integer, jarak bertipe real, ketemu bertipe boolean, nama kota bertipe string, kemudian ada tipe bentukan jam yang terdiri dari field HH, MM, dan SS. Kemudian ada variabel J yang bertipe jam. Nah, pada bagian deskripsi kita akan mengisi sekarang variabel-variabel di atas dengan nilai tetap atau konstanta, yaitu K diisi dengan angka 5, bilangan bulat integer, karena tipe K adalah integer. Jarak diisi dengan 0,03, jadi jarak diisi dengan pecahan karena tipenya adalah real. Ketemu diisi dengan false, ya, karena tipe dari ketemu adalah boolean. Nama kota diisi dengan Solo, dalam tanda petik berarti string karena nama kota adalah string. Kemudian J ini bisa diisi dengan dua cara. Cara pertama adalah menuliskan secara sekaligus dalam tanda kurung, yaitu 6,12,39. 6 ini adalah untuk HH, 12 ini adalah untuk MM, dan 39 ini adalah untuk SS. Kita bisa mengisi J dengan cara yang rinci, ya, tidak sekaligus, yaitu dengan memisahkannya menjadi J.HH diisi dengan 6, J.MM diisi dengan 12, J.SS diisi dengan 39. Berikutnya, suatu peubah dapat juga diisi dengan nilai dari peubah lain. Dengan cara menuliskan peubah 2, tanda panah ke kiri, peubah 1. Misalnya, pada bagian deklarasi, kita deklarasikan variabel B, variabel awal, variabel suhu 1, variabel suhu 2 bertipe integer. Pada bagian deskripsi, variabel B akan diisi dengan nilai dari variabel awal. Kemudian, variabel suhu 1 akan diisi dengan nilai dari variabel suhu 2. Syarat dari pengisian ini, ya, dari peubah 1 ke peubah 2 adalah peubah 1 dan peubah 2 tipe datanya harus sama. Jadi seperti di sini kita lihat B dan awal, ya, sama-sama integer, suhu 1 dan suhu 2 juga sama-sama integer. Berikutnya, peubah juga dapat diisi dengan hasil evaluasi dari sebuah ekspresi dengan cara menuliskan peubah tanda panah ke kiri ekspresi. Sebagai contoh, pada bagian deklarasi kita deklarasikan variabel PQR nisbah jumlah banyak IJK bertipe integer, sedangkan variabel A, B, C dan determinan bertipe real, variabel H bertipe boolean. Kita lihat di sini, variabel C diisi dengan hasil dari penjumlahan variabel A dan B. Kemudian, nisbah, ya,
nisbah diisi dengan jumlah div banyak dikali 5. Ya, jadi pada operasi ini jumlah didivkan dengan banyak, baru kemudian dikalikan 5, kemudian hasil operasi ini disimpan atau diisikan ke variabel nisbah. Determinan diisi dengan B kali B kurang 4 kali A kali C. Jadi, operasi ini akan dilakukan dulu, B kali B dilakukan dulu, kemudian 4 kali A kali C dilakukan, kemudian hasil dari B kali B dikurangi dengan hasil dari 4 kali A kali C. Kemudian, hasil keseluruhannya akan diisikan ke variabel determinan. Berikutnya, K diisi dengan I tambah J div 2. Jadi, I dan J dijumlahkan dulu, kemudian didivkan 2, nanti hasil operasinya diisikan ke variabel K. Kemudian variabel H diisi dengan I lebih besar 1, N, I lebih kecil sama dengan 100. Jadi, akan dioperasikan dulu I lebih besar 1, hasilnya apakah true atau false, kemudian di-N-kan dengan I lebih kecil sama dengan 100, hasilnya true atau false, kemudian hasil di sebelah kiri di-N-kan dengan sebelah kanan, hasilnya adalah true atau false, akan diisikan ke H. Jadi jangan lupa untuk tipe data peubah dan hasil dari ekspresi itu tipe datanya harus sama. Seperti kita lihat di sini CAB semuanya adalah real, jadi sesuai. Nisbah jumlah div ya ini adalah integer. Determinan sendiri di sini adalah perkalian dari real dan determinannya adalah real. Kemudian K di sini akan menghasilkan integer ya karena operator div adalah untuk integer. Kemudian H di sini hasil perbandingannya adalah boolean sehingga tepat diisikan kepada H yang tipenya adalah boolean. Kalau tadi kita mengisi nilai langsung ke dalam peubah, nah sekarang kita akan mengisi nilai untuk peubah atau variabel berdasarkan data yang dibaca dari keyboard atau piranti masukan. Nilai peubah atau variabel dapat diisi dari piranti masukan, misalnya melalui papan ketik atau keyboard. Notasi algoritma yang kita gunakan di sini adalah kata kunci read, ya, yang di garis bawah, kemudian diikuti dengan nama dari variabel atau peubahnya di dalam tanda kurung. Jika yang dibaca adalah satu peubah, maka yang di dalam ini cukup satu ditulis, tapi jika yang dibaca lebih dari satu, kita bisa tulis sekaligus dengan memisahkannya dengan tanda koma. Sebagai contoh, kita deklarasikan di sini beberapa variabel ya, yaitu M, A1, A2, A3 bertipe real, nama kota bertipe string, NRP bertipe integer, dan ada variabel dan di sini ada tipe bentukan yaitu titik yang terdiri dari field X dan Y bertipe real. Kemudian ada variabel P yang bertipe titik. Di sini kita akan melakukan pembacaan nilai untuk variabel-variabel tersebut. Di bagian deskripsi kita berikan perintah read M, kemudian read A1, A2, A3. Ini untuk membaca masukan nilai terhadap 3 variabel secara sekaligus yang dipisahkan dengan koma. Kemudian read nama kota, read NRP. Dan yang terakhir adalah read P.X, P.Y. Karena P di sini bertipe titik yang terdiri dari 2 field yaitu X dan Y. Ekspresi. Di dalam algoritma, kita mengenal ekspresi yang mengkombinasikan peubah-peubah, dan konstanta untuk menghasilkan nilai baru. Ekspresi itu terdiri dari operan dan operator. Operan sendiri adalah nilai yang diisikan dengan operator tertentu. Dan di sini operan dapat berupa konstanta, nama peubah, nama konstanta, atau hasil dari suatu fungsi. Ada 3 ekspresi di dalam algoritma. Yang pertama adalah ekspresi aritmatika, yang kedua adalah ekspresi relasional, dan yang ketiga adalah ekspresi string. Untuk ekspresi aritmatika, operannya bertipe numerik atau angka dan hasilnya juga numerik atau angka. Tingkatan operatornya adalah yang pertama bagi, div, dan mod, yang kedua adalah bintang atau perkalian, yang ketiga adalah tanda tambah dan kurang. Nah, di sini untuk operator bagi dan kali bisa mempunyai urutan prioritas yang sama tergantung pada letaknya.
Jadi, tingkatan operator ini akan dipakai jika kita tidak menggunakan tanda kurung untuk mengelompokkan ekspresi aritmatika. Sebagai contoh, di sebelah kiri ada ekspresi yang kita tulis dalam notasi matematis, yaitu T sama dengan 5/9 dikali dengan C tambah 32. Nah, di sini kita bisa ganti ke dalam notasi algoritma menjadi T tanda panah ke kiri 5/9 dikali C tambah 32. Kita lihat di sini, di bagian kiri ekspresi tidak ada tanda kurung. Dan ada dua operator di sana, yaitu bagi dan kali. Nah, bagi dan kali di sini punya urutan prioritas yang sama, tetapi tergantung pada urutan penempatannya. Karena bagi di sini urutannya pertama, maka yang dioperasikan duluan adalah 5 dibagi 9. Baru kemudian hasilnya dikali dengan C ditambah 32. Nah, untuk memudahkan membaca algoritma, sebaiknya hal seperti ini dihindari, jadi sebaiknya kita menggunakan tanda kurung di sini. Kemudian contoh yang kedua adalah set sama dengan 2x tambah y per atau dibagi 5w. Nah, ini kita ganti dengan set, mohon maaf ini salah, ini harusnya menggunakan tanda panah ke kiri ya. Set tanda panah ke kiri, 2 dikali x tambah y dibagi 5 kali w. Kalau kita lihat ekspresi sebelah kiri, itu ada dua operator, yaitu kali dan tambah. Tapi karena kali punya urutan prioritas yang lebih tinggi, maka 2 kali x akan dikerjakan terlebih dahulu, baru kemudian ditambahkan dengan y. Ekspresi relasional. Ekspresi relasional itu adalah ekspresi dengan operator lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan, not, and, or, dan SOR. Hasilnya sendiri adalah nilai bertipe boolean. Sebagai contoh, pada bagian deklarasi, kita deklarasikan 3 variabel, yaitu ada, ketemu, dan besar yang bertipe boolean, dan 2 variabel x dan y bertipe integer. Jika variabel ketemu bernilai false, variabel ada bernilai true, dan variabel x bernilai 8, variabel y bernilai 12, maka ketika kita gunakan operator not terhadap ada, hasilnya adalah ada sendiri bernilai true, berarti not true, hasilnya false. Kemudian ada diberikan operator or terhadap ketemu. Nah, ada sendiri bernilai true, ketemu bernilai false, jadi true or false, hasilnya adalah true. Kemudian ada and true, ada bernilai true, kemudian di-AND-kan dengan true, berarti true and true, hasilnya adalah true. X lebih kecil 5, X adalah 8, 8 lebih kecil 5, hasilnya adalah false. Ada or X sama dengan Y, ada bernilai true. Kemudian X sama dengan Y, X-nya adalah 8, Y-nya 12. 8 sama dengan 12 itu adalah false. Adanya true, jadi true or false, hasilnya adalah true. Yang ketiga adalah ekspresi string. Ekspresi string itu menggunakan operator tambah. Nah, contohnya di sini adalah pada bagian deklarasi kita mendeklarasikan car sebagai tipe char dan s sebagai tipe string. Contoh ekspresinya ya, kita bisa menuliskan s ditambah car ditambah karakter atau string C ya. Nah, di sini S-nya nanti bisa kita isi dengan data yang bertipe string, char-nya bisa kita isi dengan data bertipe char, dan C sendiri ini bisa berupa karakter ataupun string. Nah, kombinasi penggunaan operator plus di sini akan bersifat sebagai penyambung atau concatenation. Kemudian kalau kita punya konstanta dengan string jalan Ganesha ditambah dengan string nomor 10, maka ini akan menghasilkan string sambungan jalan Ganesha nomor 10. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita menulis nilai kepiranti keluaran. Ketika algoritma itu memproses langkah-langkah di dalam menghitung sesuatu, nah hasil dari sesuatu itu bisa saja sekedar disimpan di dalam peubah atau variabel, tapi bisa juga dituliskan kepiranti keluaran. Nah, nilai yang disimpan di memori itu dapat ditampilkan kepiranti keluaran, misalnya layar, dengan notasi algoritmiknya adalah menggunakan keywords write di garis bawah. Ya, yang bisa dimunculkan atau ditampilkan kepiranti keluaran itu adalah peubah,
peubah yang ditampilkan itu bisa 1, kalau 1 berarti kita cukup tuliskan 1 di dalam kurung, kalau lebih dari 1 kita tuliskan semua dengan dipisahkan tanda koma. Selain peubah, yang bisa ditulis ke dalam piranti keluaran juga adalah konstanta. Selain itu, kita juga bisa menuliskan hasil dari ekspresi ke piranti keluaran. Dan kita juga bisa mengkombinasikan antara variabel, kemudian konstanta dan ekspresi ke piranti keluaran. Sebagai contoh, di sini kita lihat pada bagian deklarasi ada 2 variabel AB bertipe integer, NRP integer, nama mahasiswa bertipe string, nilai bertipe real, ada tipe bentukan terstruktur atau rekaman yaitu jam terdiri dari field HH, MM, dan SS bertipe integer dan variabel J bertipe jam. Di sini kita isi semua variabel itu dengan tetapan atau konstanta yaitu A diisi 8, B diisi 6, nama mahasiswa diisi dengan string Didi Rahman, NRP diisi dengan 102900056, nilai diisi dengan 90,8, J.HH diisi dengan 6, J.MM diisi dengan 12, dan J.SS diisi dengan 45. Seluruh variabel ini diisi dengan data yang sesuai dengan tipe data yang sudah dideklarasikan di atas. Nah, berikutnya kita akan outputkan. Sekarang kita bisa mencetak langsung konstanta seperti write 100. 100 ini adalah integer. Ya, jadi ketika ada perintah write 100, maka nanti di layar akan muncul tulisan 100 atau muncul angka 100. Kemudian di sini ada 2 perintah yang mirip ya, write A dan write A di dalam tanda petik. Perbedaannya adalah write A yang di bagian atas itu artinya menampilkan ke layar isi dari variabel A. Nah, variabel A tadi diisi dengan konstanta 8, berarti write A yang paling atas akan menampilkan angka 8 ke layar. Sedangkan write A petik ini artinya adalah menampilkan karakter A ke layar, sehingga yang muncul di layar itu adalah karakter huruf A. Ya, tolong diperhatikan baik-baik perbedaannya. Kemudian di sini ada write jurusan Teknik Informatika dalam tanda petik. Berarti perintah ini akan menampilkan string dengan tulisan atau teks jurusan Teknik Informatika. Berikutnya ada write petik nilai A sama dengan petik koma A. Nah, ini adalah kombinasi dari string dan variabel. Jadi perintah write ini mengkombinasikan yang akan tercetak ke layar adalah teks nilai A sama dengan dilanjutkan dengan isi dari variabel A. Isi dari variabel A adalah 8, berarti perintah ini akan menampilkan nilai A sama dengan 8. Teks yang ada di dalam tanda petik ini bisa diubah-ubah bebas dengan tulisan apapun. Kemudian yang berikutnya adalah menampilkan isi dari 3 variabel yaitu nama mahasiswa, NRP, dan nilai. Berikutnya adalah write A plus B, berarti menampilkan hasil dari perhitungan A dan B. A adalah 8, B adalah 6, dijumlahkan menjadi 14, berarti angka 14 akan ditampilkan ke layar. Berikutnya adalah write petik nilai seluruhnya adalah petik, koma, A tambah B bagi 2 dikali 10. Ini adalah menampilkan kombinasi dari string dan hasil ekspresi. Jadi ini akan diproses ya, A tambah B dibagi 2 dikali 10. Di sini B bagi 2 akan dikerjakan duluan karena prioritas bagi dan kali itu sama dan lebih tinggi dari tambah. Sementara urutan bagi berada di urutan yang pertama dibandingkan kali, maka B bagi 2 dikerjakan dulu, yaitu 6 bagi 2 adalah 3, dikali 10 adalah 30, ditambahkan 8 menjadi 38. Sehingga nanti tampilannya adalah nilai seluruhnya adalah 38. Kemudian yang terakhir, write J.HH diikuti oleh karakter titik 2, diikuti oleh J.MM, diikuti oleh karakter titik 2, diikuti oleh J.SS. Sehingga di sini tampilannya akan menjadi 6, titik 2, 12, titik 2, 45.
Nah, berikut kita masuk ke contoh algoritma. Algoritma yang paling sederhana contohnya adalah mencetak string halo apa kabar ke piranti keluaran. Di sini kita akan buat beberapa versi. Versi pertama yaitu string halo apa kabar langsung dicetak tanpa menggunakan nama peubah. Jadi string halo apa kabar ini akan bersifat sebagai konstanta. Ya, kita buat di sini algoritmanya, perhatikan. Jadi pada bagian deklarasi tidak ada yang dideklarasikan. Dan pada bagian deskripsi itu ada write halo apa kabar. Jadi teks halo apa kabar itu langsung dilekatkan atau ditempelkan dalam perintah write. Sehingga di sini kita tidak memerlukan variabel untuk menyimpan teks atau string halo apa kabar ini. Kemudian versi kedua adalah string halo apa kabar itu disimpan di dalam variabel atau peubah yang bertipe string. Ya, sehingga di bagian deklarasi kita lihat kita membutuhkan sebuah variabel bertipe string karena kita akan menyimpan tulisan halo apa kabar. Kemudian pada bagian deskripsi, variabel ucapan kita isi dengan nilai konstan halo apa kabar yang bertipe string. Kemudian kita cetak isi dari variabel ucapan dengan perintah write ucapan. Ya, ini berbeda dengan versi 1. Kalau versi 1 langsung menuliskan write halo apa kabar. Kalau versi 2 ini string halo apa kabar itu diisikan dulu atau disimpan dulu di variabel ucapan yang bertipe string. Jangan lupa antara ucapan ini dengan data yang di sebelah kanan itu tipenya harus sama. Ucapan bertipe string, halo apa kabar juga data bertipe string. Jadi outputnya sama, yaitu sama-sama menampilkan tulisan halo apa kabar, tapi metodenya berbeda. Versi ketiga itu adalah string halo apa kabar disimpan di dalam nama tetapan. Jadi pada bagian deklarasi kita akan membutuhkan konstanta ya, keyword const dengan nama ucapan yang berisi nilai string halo apa kabar. Dan di bagian deskripsi akan mencetak konstanta ucapan ya. Jadi di sini perbedaannya dengan di versi 2 adalah kalau versi 2 disimpannya dalam variabel, kalau versi 3 disimpannya dalam konstanta. Kalau outputnya sama-sama mencetak tulisan halo apa kabar. Dan versi 4 itu adalah kita mau menampilkan ucapan halo yang diikuti oleh nama seseorang. Nah, nama seseorang ini kita baca dari piranti masukan. Oleh karena itu, kita membutuhkan variabel. Sehingga di bagian deklarasi kita memerlukan sebuah variabel, kita sebut variabelnya adalah nama underscore orang, dan tipenya adalah string, karena nama orang itu merupakan deretan atau kumpulan dari karakter. Sehingga di bagian deskripsi, kita perlu meminta data nama orang dulu melalui perintah read, atau kita perlu membaca nama orang tersebut dari piranti masukan dengan perintah read. Ya, nah di sini kita tulis read dalam kurung nama underscore orang. Kemudian kita cetak ya kombinasi antara teks halo dengan isi dari variabel nama orang. Jadi seandainya yang di-read adalah nama saya, Mani, maka di sini yang akan tampil adalah tulisan halo spasi Mani. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada saat menulis nama variabel, misalnya seperti ini nama underscore orang, pada bagian deklarasi maupun di bagian-bagian lainnya dalam seluruh algoritma itu harus konsisten atau sama persis. Jadi tidak boleh diubah. Misalnya di sini misalnya menggunakan nama underscore orang, kemudian di sini misalnya menggunakan nama tanpa underscore, dilanjutkan dengan orang, kemudian di sini misalnya menggunakan variabel nama. Nah, ketiga nama variabel yang berbeda itu akan dianggap sebagai 3 variabel, bukan 1 variabel. Jadi tolong diperhatikan supaya teliti ya dalam menuliskan nama variabel, nama konstanta, nama tipe ya. Nama fungsi, nama prosedur itu semua harus konsisten di dalam satu algoritma. Selanjutnya kita akan masuk ke runtunan. Runtunan ini adalah struktur dasar algoritma yang paling sederhana.
Algoritma itu merupakan runtunan atau sequence atau urutan dari satu atau lebih instruksi, di mana tiap instruksi dikerjakan satu per satu. Ya, jika kita punya 5 instruksi, maka dikerjakan mulai dari instruksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian setiap instruksi dilaksanakan tepat sekali, tidak boleh berulang. Dalam runtunan, instruksi itu hanya boleh dikerjakan satu kali, tidak boleh dikerjakan berkali-kali. Kemudian urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses akan sama dengan urutan instruksi yang tertulis di dalam teks algoritma. Jadi urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu harus dikerjakan sesuai urutannya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Kita akan lihat bagaimana pengaruh urutan instruksi di dalam algoritma karena ini dikatakan penting. Urutan instruksi yang berbeda dalam runtunan itu dapat menghasilkan keluaran yang berbeda. Nah, contoh berikut akan memperlihatkan ada dua buah algoritma, yaitu runtunan 1 dan runtunan 2, di mana ada instruksi yang urutannya dirubah. Sehingga kita bisa lihat apakah hasilnya akan berbeda atau tidak. Mari kita lihat algoritma runtunan 1. Pada algoritma runtunan 1 di sini ada dua variabel yang dideklarasikan, yaitu A dan B bertipe integer. Pada bagian deskripsi, A diisi dengan nilai konstan 10, kemudian A diisi dengan hasil perkalian dari A itu sendiri dikali 2, kemudian B diisikan dengan nilai A, kemudian B dicetak ke layar. Nah, kalau kita lihat operasi ini ya, dan kita tracing, kita telusuri, A diisi dengan 10 itu akan menyebabkan A berisi angka 10. Kemudian A diisi dengan 2 kali A itu akan menyebabkan A yang sebelumnya adalah 10 dikali 2 akan menjadi 20. Sehingga A sekarang akan menjadi 20. Jadi A sekarang sudah tidak 10 lagi ya, karena sudah dikalikan dengan 2. Kemudian A diisi dengan B. B diisi dengan A. Maka B di sini akan diisi dengan hasil A yang terakhir, yaitu 20. Sehingga B sekarang bernilai 20. Jadi kondisinya sekarang adalah A bernilai 20 dan B bernilai 20. Sehingga ketika write B, nilai B yang tercetak adalah 20. Kita lihat runtunan yang kedua. Pada runtunan yang kedua, deklarasi sama persis, tetapi pada bagian deskripsi kita lihat ada posisi yang ditukar, yaitu A pertama diisi 10, kemudian B diisi dengan A, artinya adalah B akan berisi 10. Kemudian A diisi dengan A dikalikan 2. A tadi masih 10 dikali 2 menjadi 20, berarti posisi A sekarang 20, sementara posisi B tadi adalah 10. Sehingga ketika dicetak ke layar, nilai B yang tercetak adalah 10. Nah, kita lihat algoritma 1 dan 2 ini menghasilkan nilai B yang berbeda akibat terjadinya perbedaan penempatan urutan instruksi. Sehingga ini perlu menjadi catatan bagi kita bahwa urutan instruksi di dalam runtunan itu penting dan harus dicek dengan teliti mana yang sebelumnya dan mana yang sesudahnya. Kita akan melihat contoh kasus. Contoh kasus di sini adalah menghitung luas segitiga, di mana kita ketahui bahwa luas segitiga adalah setengah dari alas kali tinggi. Di sini ada ketentuan bahwa panjang alas dan tinggi segitiga dibaca dari piranti masukan dan luas segitiganya dicetak ke piranti keluaran. Nah, untuk algoritmanya di sini kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa algoritma itu terdiri dari 3 bagian, ada bagian kepala, ada deklarasi, dan ada deskripsi. Pada bagian kepala, kita akan menuliskan keyword algoritma, kemudian kita akan menuliskan nama algoritmanya. Nama algoritma harus mencerminkan isinya. Di sini kita tulis luas underscore segitiga, tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian lanjutkan dengan spesifikasi atau komentar tentang algoritma ini yang ditulis di dalam kurung kurawal. Pada bagian deklarasi, kita tuliskan variabel yang terlibat. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk bisa menghitung luas segitiga, kita membutuhkan nilai alas dan nilai tinggi. Sehingga pada bagian deklarasi, kita akan menuliskan variabel yang menyatakan nilai alas dan nilai tinggi, yaitu di sini variabel A dan variabel T.
kita pilih tipe datanya real karena dalam kenyataannya segitiga itu kalau dihitung tidak selalu bulat tetapi lebih sering berbentuk pecahan. Selain membutuhkan variabel A dan T sebagai representasi alas dan tinggi, kita juga membutuhkan satu variabel lagi, yaitu variabel luas yang digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan luas segitiga. Nah, di sini variabel luas dinyatakan dengan L besar dan tipe data yang dipilih adalah real. Mengapa? Karena alas dan tinggi yang bertipe real kalau dioperasikan dia akan bertipe real sebagai hasilnya terhadap variabel L. Ketiga variabel ini sebenarnya tipenya sama, jadi penulisannya boleh disambung dengan memisahkannya dengan tanda koma. Nah, pada bagian deskripsi di sini ada 4 proses, ya. Urutannya adalah yang pertama read A, yang kedua read T, ya. Jadi yang pertama membaca alas, yang kedua membaca tinggi, yang ketiga menghitung segitiga dengan rumus L diisi dengan hasil dari ekspresi alas kali tinggi bagi 2. Dan yang keempat adalah write L untuk mencetak isi dari L. Nah, di sini read A dan read T punya prioritas yang sama. Artinya, read A boleh ditaruh duluan, baru read T, atau kita boleh balik read T duluan, baru read A boleh. Itu tidak masalah, karena tidak akan berpengaruh terhadap hasil. Tetapi untuk operasi L, ini harus diletakkan setelah read A dan read T. Artinya, kita hanya akan bisa menghitung A dan T selama nilai A dan nilai T sudah dibaca. Jadi, kalau perintah perhitungan ini kita taruh sebelum read, tentunya akan membuat hasil dari algoritma ini akan berbeda. Dan yang terakhir adalah proses penampilan ke layar, kita letakkan paling akhir setelah L-nya dihitung, ya, dan diperoleh nilainya, baru kita cetak ke layar. Kemudian contoh kasus kedua, mengkonversi jam, menit, detik menjadi total detik. Ketentuannya adalah data jam, menit, detik dibaca dari piranti masukan. Misalnya, data yang dibaca adalah 1 jam, 5 menit, dan 40 detik, maka operasi yang terjadi adalah mengubah jam menjadi detik dengan mengalihkan 3600, mengubah menit menjadi detik dengan mengalihkan 60, dan menjumlahkan semuanya termasuk detik sehingga menghasilkan 3940 detik. Algoritmanya, kalau kita lihat di sini, pada bagian kepala algoritma ada tulisan algoritma dengan nama algoritma yang mencerminkan isinya dan tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian ada spesifikasi dalam tanda kurung kurawal. Pada bagian deklarasi, kalau kita perhatikan kasusnya, ya, untuk mengkonversi jam, menit, detik menjadi total detik, kita membutuhkan data berupa jam, menit, dan detik yang dibaca dari piranti masukan. Artinya, kita akan membutuhkan variabel untuk menyimpan jam, menyimpan menit, dan menyimpan detik. Selain itu, kita juga membutuhkan variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan hasil konversinya. Di sini kita sebut sebagai total detik. Dan semua variabel ini kita deklarasikan dengan tipe data bilangan bulat atau integer. Jadi kita membutuhkan 4 variabel di sini, jam, menit, detik bertipe integer, dan total detik bertipe integer. Bisa ditulis sekaligus dengan tanda koma. Pada bagian deskripsi, perhatikan langkah pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah membaca jam, menit, detik. Kalau tadi di contoh kasus 1 kita pisah membacanya read A, kemudian read T. Nah, sebenarnya itu bisa digabung menjadi satu, seperti di sini, yaitu menjadikan satu proses read-nya untuk ketiga variabel. Read, jam, menit, detik. Kalau mau dipisah juga boleh, berarti read jam, read menit, dan read detik. Sebaiknya urutan read jam, menit, detik ini tidak diubah, ya. Walaupun sebenarnya tidak berpengaruh ya ketika kita ubah urutannya ini karena ketiganya akan dipakai bersamaan di proses berikutnya. Tetapi lebih baik untuk
persamaan konsep bahwa kalau orang itu mengetahui pasti jam dulu, kemudian menit, baru detik, seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita menghitung total detiknya berdasarkan variabel yang kita sudah punya, maka operasinya akan menjadi jam dikali 3600, menit dikali 60, kemudian ditambahkan dengan detik. Nah, nanti berapapun nilai yang dimasukkan oleh user melalui piranti masukan, yang akan mengisi variabel jam, variabel menit, dan variabel detik itu akan dioperasikan di sini, dan hasilnya disimpan di total detik. Kemudian dilakukan proses pencetakan total detik ke layar dengan perintah write. Jadi sekali lagi urutannya ini tidak boleh diubah ya. Kalau diubah nanti hasilnya akan berbeda. Dan satu lagi saya ingin ingatkan, nama variabel harus konsisten. Jadi jangan diubah-ubah di dalam satu algoritma ini. Contoh kasus terakhir adalah menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan jumlah penjualan yang dicapainya. Salesman tersebut mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan. Ketentuannya adalah yang menjadi masukan bagi algoritma berupa nama salesman dan jumlah penjualan, sedangkan yang menjadi keluaran itu adalah nama salesman dan besar komisi. Algoritmanya kita lihat di sini, pada bagian kepala algoritma ada tulisan algoritma dan nama algoritmanya yaitu komisi salesman yang mencerminkan isi algoritma dan ditulis tanpa spasi. Kemudian ada spesifikasi atau penjelasan dari algoritmanya ditulis di dalam kurung kurawal. Nah, pada bagian deklarasi di sini kita perhatikan kasusnya. Untuk menghitung komisi salesman, di sini data masukan yang dibutuhkan adalah nama salesman dan jumlah penjualan, sehingga kedua hal tersebut akan menjadi variabel, yaitu variabel nama salesman dan variabel jumlah penjualan. Kemudian yang mau ditampilkan ke piranti keluaran itu adalah nama salesman dan besar komisi, sehingga yang menjadi variabel di sini adalah nama salesman dan komisinya. Nama salesman muncul 2 kali sebagai variabel, tetapi pada saat penulisan algoritma itu cukup ditulis sekali. Sehingga di sini pada bagian deklarasi, nama salesman kita buat bertipe string karena nama itu merupakan kumpulan karakter. Nilai penjualan kita buat bertipe real dan komisi kita buat bertipe real. Nah, mengapa komisi juga real? Karena komisi itu adalah 10% dari penjualan, berarti ada perhitungan terhadap tipe real, maka hasilnya akan berupa real. Di sini nilai penjualan dan komisi bisa ditulis sekaligus dengan memisahkannya dengan tanda koma. Pada bagian deskripsi, pertama kali kita baca dulu nama salesman dan nilai penjualannya dalam perintah read. Ini ditulis sekaligus, mau ditulis dipisah juga bisa, berarti menjadi read nama salesman dan read nilai penjualan. Selanjutnya baru dilakukan proses perhitungan komisi, yaitu 10% atau 0,1 dikali nilai penjualan. Nah, nanti hasil perhitungan ini akan mengisi variabel komisi. Setelah nama salesman-nya sudah dibaca, kemudian nilai komisinya diperoleh dari hasil perhitungan, barulah bisa kita write hasilnya, yaitu nama salesman dan komisi. Jadi sekali lagi urutannya jangan dirubah, dan nama variabel itu harus konsisten di dalam satu algoritma. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi tipe data dan runtunan. Yang perlu diperhatikan dari materi ini adalah bahwa tipe data itu ada banyak jenisnya dan bagaimana kita menentukan tipe data yang terbaik itu harus benar-benar dianalisis apakah nilai-nilai yang kita proses di dalam algoritma itu rentangnya sebesar apa, sehingga kita bisa menentukan tipe data yang tepat. Jadi jangan sampai tipe data yang kita pilih rentangnya terlalu kecil atau rentangnya terlalu besar. Nah, karena itu akan berpengaruh terhadap hasil dan memori atau penyimpanan yang digunakan ketika algoritma tersebut diimplementasikan ke dalam program. Kemudian yang kedua, itu adalah penamaan. Penamaan di dalam algoritma itu harus konsisten atau sama, karena nama yang berbeda itu akan dianggap sebagai objek yang berbeda. Kemudian yang ketiga yang harus diingat adalah urutan dalam
penulisan proses di runtunan. Ya, jadi itu harus benar-benar diteliti dan dipahami, dianalisis urutannya, mana proses yang pertama, mana proses yang kedua, dan mana proses yang berikutnya. Karena perbedaan urutan bisa mempengaruhi perbedaan hasil dari algoritma. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam recording video ini ada banyak suara-suara tambahan, ya, karena situasinya tidak memungkinkan untuk saya merekam dalam suasana yang sepi, jadi mohon dimaklumi. Semangat belajar, terima kasih, sampai jumpa di penjelasan materi algoritma berikutnya. Selamat siang.